akan mengundang seluruh narasumber kita, langsung. tapi sebelumnya marilah kita sambut moderator kita untuk Jam Lurah kali ini. Yuk ada Bang Haji Yoyo dan juga Nune Maya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Yo, mana Bang Haji Yoyo? Assalamualaikum ada Maya, orang mana Maya tuh? Iya. Jangan-jangan Maya tetangga Bang Aden, Amir. Abang semua aja dibilang tetangga. Tapi dia lupa sekarang. Tuh, boleh dikasih langsung ke Bang Haji Yoyo sama Non Maya. Yang langsung kami persilakan untuk, nah yang enakan yang ini juga nggak apa-apa nih, silakan. Cek, ini udah nyala nih ya. Mai, udah hidup. Saya duduk nih Bang nih. Duduk. Oh saya duduk. Kita kagak nyapa dulu ini Bang. Iya nyapa dong. Ya apa kabar semua Abang Pon cancingnya Babe? Baik kagak? Baik. Ada Ya, orangnya enggak sih? Sepi. Ada ini. Ada. Tapi memang kita bangga. Warga Pondok Labu itu baru kali ini keluarnya banyak. 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 Emang banyak banget Pondok Labu warganya Bang. Iya. Ada berapa ribu di sini nih Bang? Banyak Nah, banget. jadi pada kesempatan ini acara Jam Lurah kita gak mau ngomong sendirian aja atau Iya. berdua aja. Kita undang juga Iya. Pak Wali Kota. Karena nanti ada kan talk show sama Bapak Wali Kota. Iya. Kemudian ada siapa lagi Bang? Pak Wali Kota, Pak Haji Marullah Matali. Iya. Kemudian Babe Haji Matali. Be, silakan Juga Be ke atas Babe Be. Haji Matali, Sini. Assalamualaikum, Be. Ini kita lihat nih berdua jagoan nih, jagoan Pondok Labu. Yang satu rada tua, yang satu rada muda. Ya. Iya, silakan Babe Haji Baik. Matali dan Bapak Marullah. Sama Silakan juga di atas Pak panggung. Ustadz Abdul Karim. Hah? Dipersilakan Agak kepada dekat yang muda. Bapak Ustadz Abdul Karim, Nah, silakan ya ke atas panggung. Kalau Pak Matali, Haji Matali mesti yang muda. Kalau Pak Wali dekat saya sih. Soalnya lain kalau duduk kayak gitu. Sama sama Bang Jack. Oh, iya dia janji. Ketemu ya pasti. Agak jauh-jauh. Ayo, Waalaikumsalam Pak RW. Nah, biasanya kalau Pak Ustadz dekatnya sama Pak Haji Matali. Pak RW di sini Pak RW. Kemarin deket sama-sama pejabat. Ini saya ngapa jadi cakep sendiri di sini? Kagak ngapa ya Bang, ibarat sayur asem saya jadi garamnya. Kalau kagak ada garamnya kagak sedap ya Bang ya. Baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Nyak, suaranya masih kenceng aja. Yang muda rada pelanan, yang emak masih kenceng banget suaranya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, acara Jam Lurah adalah salah satu pencerahan kepada kita, Pak Wali, Pak RW, Pak Haji Matali dan Pak Ustadz. Ini adalah salah satu acara yang kita kepengenin bahwa setiap masyarakat tahu tentang di mana dia tempat tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul banget Bang. Iya enggak? Jangan betul-betul aja. Lah iya emang betul. Emang betul dah. Jadi kalau kita lihat wilayah Jakarta Selatan ini, ya, Jakarta Selatan begitu luas, Pak Ji ya. Jadi kalau kita itu sebelum kenalin dulu dong, Neng. Biar kata udah pada tahu kan belum dikenalin. Cepet. Dari ujung sampai ujung. Iya. Yeah. Boleh mungkin kan pada megang mikrofonnya. Ya. Dari ujung silakan Pak narasumber kita yang keren-keren yang bakal bagi ilmu. Kamu yang kenalin. Jangan dia suruh ngomong. Pak Haji Abdul Karim. Oke. Ya, yang pertama Duduk narasumber aja. kita ada Bapak Haji Abdul Karim. Ya. Kemudian ada Babe Mat Ali. Nah, selanjutnya ada siapa lagi tuh Bang? Kenalin Bang, ayo Bang kenalin. Oh kenalin. Kalau yang ini ya anak asli Pondok Labu. Anak asli banget ya Bang? Asli Pondok Labu. Makanya dia kalau kita saling ngomong urusannya berapa? Jadi udah jadi orang pertama di Jakarta Selatan sekarang. Wali Kota Jakarta Selatan. Pak Haji Marullah Matali. Jadi nyambung. Haji Marullah Matali ke situ. Ada babenya ya Bang ya. Terus yang kedua sebelahnya ini yang punya wilayah. Kalau kagak ada dia kita kemarin nggak boleh bangun panggung di sini. Kalau nggak kata Pak Muasim bilang jangan. Emang apa kagak boleh bangun panggung? Kagak boleh. Ada Di Bapak? RW 04 Pak Muasim. Bapak? Muasim. Muasim. Bapak RW, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Siap.
Iya, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Seger banget. Iya. Baik, Jangcing, Babe, Abang None yang kami hormati pada kesempatan ini, di sebelah saya, sebelah kanan saya ini Bang Marullah, kalau manggilnya saya yang paling enak. Mbak dia bilang apa? Gue nggak mau jadi wali kota kalau waktu di Jam Lurah. Mau jadi anak Betawi Pondok Labu. Dia bilang begitu. Jadi pada kesempatan ini walaupun bagaimana jabatannya melekat. Bang Marullah, kita mau tanya, kalau tadi kan abang udah kasih sambutan mengenai kegiatan budaya Betawi. Tapi secara keseluruhan, kalau tadi kan baru lokalnya. Karena beliau ini penguasa di Jakarta Selatan, jadi kita pengen tahu sampai sejauh mana sebenarnya Bang Marullah ini membina budaya Betawi di Jakarta Selatan. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingat kalau main layangan dulu, kalau kita tarik-tarik layangan sampai di atas kepala kita, itu namanya mati angin. Gitu juga, saya ini kalau udah sampai di kampung sendiri, mati angin. Saya mau ngomong apa, orang sini tahu semua saya. Jadi kalau udah sampai di kampung sendiri, susah ngomongnya. Mendingan saya di kampung mana-mana, tapi nggak apa-apa. Pertama saya ingin sampaikan bahwa ini dulu kampung ini udah paling ya, sekarang ini kan ada orang mengatakan Jakarta Selatan, ada yang bilang Selatan Jakarta gitu kan. Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu kan. Nah kalau yang saya rasain dulu ini memang masih sangat tradisional sekali, kampung banget gitu ya. Kalau di mana-mana udah maju, di sini belum. Listrik aja masuknya belakangan gitu. Terkait dengan pembinaan kebudayaan Betawi, sebenarnya kalau kebudayaan mah perhatiannya nggak terlalu penting untuk dibina hari-hari. Yang jelas kalau orangnya ada juga budayanya tumbuh. Budayanya tumbuh. Asal orangnya, makanya saya pesan saya tadi, orang Pondok Labu jangan pada jualin tanah, pergi ke sono, hilang habis itu budayanya. Dulu kita kenal macam-macam di sini. Nah sekarang ini misalnya budaya yang ada di sini nih, yang kita pertahanin, misalnya pencak silat nih ya, pencak silat. Ini anak-anak ini ada yang ngajarin karena ilmu silat. Kalau istilahnya orang Betawi apa tuh namanya? Main pukulan. Main pukulan. Main pukulan. Karena emang ada gurunya orang sini yang memelihara Yang dengan ngajar. baik. Coba kalau kita bina, tiba-tiba orangnya pindah kemana-mana. Kagak bisa. Nggak bisa juga. Nah itu yang paling utama itu. Jadi orang Betawi harus merasa memiliki kampung dan bertanggung jawab untuk ngidupin kampung. Itu dia, kasih tepuk tangan dulu dong.